Ya, balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana di sini kita bakal bahas seputar A sampai Z pertanyaan yang ada di e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, bisnis online, affiliate marketing, dan lain sebagainya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama dari Anizam. Nah, ini dia videonya gue tunggu. CTR ku 25%, tapi nol. Gimana nih? Gini, kalau CTR kamu 25% artinya kamu jago dalam bikin gimmick. Beneran? Jadi gue nggak tahu ya ini karena sebenarnya pertanyaannya juga jujur kurang jelas sedikit kalau buat gue. Sebenarnya kalau bisa lu tulis CTR di mana? CTR itu kan ada CTR ke produk, ada CTR semua gitu ya. Tapi CTR 25% gue rasa itu bagus. Yang poinnya adalah kamu jago dalam bikin gimmick. Gue nggak tahu nih gimmick di Shopee, gimmick di TikTok, gimmick kan gue nggak kebayang. Nah, tapi yang ditangkap sama konsumen cuma gimmicknya doang. Artinya itu juga kayak orang lihat bagus tapi dia nggak mau beli. Dan ini sebenarnya yang gue pengen tahu juga adalah ini sudah berlangsung berapa lama. Karena bisa jadi gini, contoh, lu 25% seminggu oke sih gitu ya. Tapi udah berapa nih traffic yang lihat, udah berapa kliknya gitu. Nah, tapi poin yang gue nangkep langsung adalah ketika misalnya 25% ini gak ada yang order, artinya kamu punya masalah dengan di bagian sales page atau SKU-nya, karena gue nggak tahu ini di mana. Ya maksud gue ya kalau di sales page-nya atau misalnya kalau di CS-nya gitu ya. Inilah dia yang perlu dicek gitu kan. Kenapa ini cuma jadi gimmick doang gitu. Jadi itu pertanyaannya gitu ya. Yang lo perlu belajar adalah gimana cara ningkatin konversinya. Ya, terus kedua dari Meira. Admin semakin besar, seller besar yang modalnya miliaran kasih harga miring, akhirnya pedagang kecil makin nyungsep. Sabar ya Kakak Meira. Tapi sebenarnya gini sih, jujur ya, kalau misalnya kayak gini, sebenarnya ini bukan hal yang baru loh. Di offline kayaknya udah dari 20 tahun yang lalu kayak gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, bisa dibilang gini, ketika online muncul, kita kan kayak yang di offline gitu ya, yang lo masuk online, wah seneng banget nih, kita bisa waktunya bersaing dengan seller besar punya modal miliaran. Gitu kan, lo bisa dilihat lebih banyak, kalian bisa jualan lebih banyak gitu kan, dimana mereka cuma bisa offline. Nah akhirnya yang namanya admin memang, kalau menurut gue sih admin memang pasti bakal makin lama bakal besar sih. Justru kita yang harus ngikutin gitu. Ibarat gini lah, sama kayak kalau lo jualan di offline, itu kan contoh kita jualan di mana nih? Oh kita jualan di Tanah Abang gitu ya. Gue nggak tahu sejarahnya Tanah Abang seperti apa. Misal dulu mungkin gratis, lama-lama Tanah Abang kenain cas gitu ya. Udah kenain cas, udah kenain fee. Lama-lama dia juga, gue mau ada sewa utama nih gitu kan. Tapi kan fair juga, dia juga nyiapin tempat, bener nggak? Nyariin segala macamnya gitu kan. Nah justru seller kecil yang sebenarnya kalau menurut gue sih bukan jadi makin nyungsep, harusnya makin kreatif. Gimana caranya buat menang? Karena online itu kan dulu muncul juga gara-gara kalian kreatif nggak ngikutin cara yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak kreatif ya kalian kalah lah di situ. Terus Nurul Janah, modal iklan atau skincare baiknya di angka berapa? Angka berapa tuh dari budget atau sebenarnya gini, kalau gue tanya ini juga gue ini ya kemarin gue ke TikTok China, gue sebenarnya penasaran karena gue banyak dikenal sama perusahaan sana, banyak kenal sama orang dalam sana. Gue tuh suka nanya, pertanyaan gue mirip sama kalian, gue mau kayak gini berapa modal yang dibutuhin, ROAS-nya lo bisa bilang berapa? Dan jawaban mereka sebenarnya bahkan lebih ngambang dari jawaban tim gue kalau misalnya menjelaskan ke kalian. Nah, jadi sebenarnya gini, modal singnya berapa? Sebenarnya kalau tanya modal tergantung dari target penjualan kamu mau berapa. Contoh, targetnya mau berapa nih? Sebulan, target lu mau se-M. Ya nggak mungkin modal lu 1 juta. Gitu, simpel aja kan. Target lu mau berapa? Targetnya mau 10 juta. Ya nggak mungkin modalnya 100 juta kan gitu kan. Sesuai dari target kamu mau berapa. Terus udah gitu produk kamu tuh dari kenal atau belum. Tingkat konversi kamu berapa, karena yang kayak gini tuh ada hitung-hitungannya. Memang perlu dilihat dari data-data sebelumnya barulah bisa kejawab ya. Dari Muhammad Al, saya seller pusing jualan sendirian. Nah kalau pusing handle sendirian di sini waktunya kerja sama kita sini di Mea. Kenapa? Karena ya memang wajar sih, jujur kalau misalnya gini ya, gue jualan online dari 2013. Iya pusingnya itu kayak dulu ya, zaman dulu gue awal mulai dari BBM masuk ke Google. Dulu tuh kayak pusingnya gue, oke, gimana caranya supaya keyword yang gue target, gue tetap page 1. Sebenarnya udah bukan page 1 dulu, target top 3. Top 3 tuh gue ngerasa duitnya kenceng. Nah selama itu top 3 gue gak pusing. Nah, karena setelah itu banyak chat masuk.
Pusingnya gue adalah gimana caranya nge-closingin orang-orang ini biar closing gitu kan. Tapi lama-lama gue punya polanya, udah punya polanya gampang, kayak gue udah tahu nih hari pagi belum jual, belum laku, gimana ya caranya biar laku, udah punya gue pola-polanya gitu kan, dan always work gitu ya. Nah lama-lama gue makin pusing, oke gue harus kirim, udah gitu ya udah gitu. Kalau zaman dulu cuman ya udah jaga posisi, jaga konversi, kirim gitu kan. Zaman sekarang udah jaga posisi, jaga live, jaga konten. Kayak makin banyak memang yang dikerjain sampai akhirnya kirim gitu kan. Ya makanya sebenarnya kalau seller, kalau misalnya lu mau berkembang gimana, fokus. Kalau jadi gue bakal fokus yang gue jago. Misalnya lu jago bikin produk, lu jago apa, ke situ aja. Sisanya yang misalnya hal lain operin ke orang lain. Karena dengan kayak gitu lu nggak pusing, karena kalau pusing semuanya juga bisa gila gitu. Ya, lanjut. Muhammad Rohim, cara naikin traffic affiliate Shopee live streaming selain iklan adakah? Satu, iklan benar. Kedua, naikin traffic ada, GPM kamu harus bagus. Nah, GPM itu apa? GPM itu banyak nih hitungannya. Lo harus disukai sama platform, gitu kan. Lo harus punya akun sosmed juga, lo harus punya traffic organik juga. Gitu. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Cuman bisa nggak kamu lakukan semuanya gitu. Sesimpel kayak gini di awal. Lu bikin dulu personal branding deh. Jangan karena gini. Gue lihat banyak banget affiliate Shopee karena ngerasa di Shopee nge-live doang pasti rame, nggak mau bikin personal branding. Jadinya ya udah gitu. Kalau lu nggak punya personal branding, lu nggak punya kolam artinya. Yang artinya kalau misalnya kalian mau bikin apa-apa selalu ngandelin Shopee. Ketika nanti turun nanti lu marah-marah, nanti lu mencak-mencak gitu kan. Jadi bikin dulu kolam lu sendiri. Gitu kan, bikin dulu kolamnya, gedein dulu akunnya gitu kan, supaya ketika nanti kamu nge-live selalu lebih rame. Nah sebenarnya cara yang satu ini nih, kita punya program timnya, program inkubasi, yang dimana inkubasi ini fokusnya adalah buat bantuin affiliate seperti kamu biar bisa makin berkembang, termasuk bisa jadi autopilot gitu. Kalau lo mau nanti lo coba deh ngobrol sama tim kita ya. Nah terus kalau untuk bagian adminnya atau balesin chat yang mengontrol chattingan dari pembeli, pakai sub akun kah atau gimana bagian admin atau balesin chat? Sebenarnya kalau mau balesin chat yang mau pakai sub akun bisa, mau sendiri juga bisa. Tergantung sih, itu tergantung kamu mau kayak gimana. Kalau toko gue sendiri ya, beberapa toko malah kita memang ke si admin ya, kita nggak pakai sub akun, suruh dia ini aja, login aja sih gitu. Karena kalau mau tarik duit juga dia nggak bisa juga gitu kan, kayak gitu. Tapi balik lagi ya, ini gimana preferable dari masing-masing. Nama Cinta Aku. Kok kalau affiliate nggak bisa kasih diskon kah? Gimana caranya bikin rame penonton? Kasih diskon bisa tapi dipotong dari komisi kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya bikin rame penonton ya kamu harus bisa satu gedein akun. Kedua, bangun algoritmanya dulu. Jadi ini intinya gini, live itu bukan berarti ketika kamu klik live pasti 1000 orang yang nonton. Nggak mungkin. Bahkan kamu udah berapa tahun pun nggak mungkin kayak gitu. Ada hal-hal yang harus dilakukan supaya penonton kamu makin lama makin rame. Gitu, konsepnya kayak gitu. Ya. Dari Deborah Telaum Banua. Kok saya udah jadi star tapi kenapa sepi, nggak ada pembeli satupun? Nah, kalau lu nggak ada pembeli satupun, artinya ada beberapa masalah nih. Masalahnya satu, produknya sekarang udah nggak rame, bisa. Kedua, trafficnya turun. Ketiga, konversinya turun. Sebenarnya masalah kamu ini nggak jelas nih. Kenapa? Karena nggak tahu yang jadi masalahnya di mana. Tapi antara tiga itu, terus harus diapain ya? Kamu cek. Sekarang gini, yang jadi masalah apanya? Pengunjung kamu deh, kita nggak usah ngomongin orderan, kita ngomong pengunjung dulu. Stabil apa turun? Masih di angka yang masuk akal nggak? Angka masuk akal tuh gini, kamu nggak mungkin dapat order kalau pembeli kamu di sehari di bawah 100. Jarang banget orang dapat order. Kenapa ya? Kenapa gue bilang 100? 100 itu emang kayak magic numbernya. Konversinya 1% sampai 1% kadang kurang. Kalau yang 100 aja nggak ada yang lihat ya gimana mau yang beli gitu kan. Itu ibarat kamu punya toko, tapi kalau di offline itu di tengah kuburan, nggak ada yang lihat. Ya, dan pertanyaan terakhir dari Rian Ardian. Nah, masalah ini tentang live ya. Masalahnya sekarang traffic jelek banget. Start awal biasa ratusan, baru berangsur turun. Sekarang tarikan awalnya cuma dapat puluhan dan susah banget naiknya. Kalau nggak ada yang nonton juga kita bingung mau ngomong apa. Sekarang gini, kalau ngomongin traffic TikTok tuh ada 3 macam. Ini mereka selalu bahas ya, termasuk di China ya. Dan traffic ini bukan ngomongin kayak ini lo ada formula gitu kan, ada biar jadi FYP spesialis, itu bullshit lah semua. Ya. Yang pertama, poinnya adalah lo punya berapa traffic followers. Followers kamu suka nggak dengan kamu nge-live? Kalau followers kamu belum besar, mungkin ada masalah di situ. Yang kedua, traffic insentif. Insentif didapatkan ketika nilai-nilai kamu bagus. Kalau nilai-nilai kamu jelek, ya udah, itu kamu punya masalah lagi yang kedua.
artinya live-nya harus dibenerin. Yang ketiga adalah ads gitu. Kalau start awal kamu juga udah jelek gitu ya, berarti kamu harus perbaiki poin-poinnya gitu ya. Sebenarnya kalau TikTok tuh ada yang namanya GPM. Gua ada video khusus tentang bahas tentang ini, coba deh kamu lihat enter room rate kamu berapa. Kalau enter room rate kamu kecil ya nggak bisa ngomong gitu ya. Nah, jadi itu dia semua pertanyaan kalian seputar e-commerce kayak TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, bisnis online dan lain sebagainya. Buat lo yang masih punya pertanyaan yang lain, nanti lo tulis di komentar video gua ya.